Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KWU kelas 11 KPR kita akan membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Jadi pengertiannya, production management terdiri dari dua kata. Yang pertama manajemen produksi. Nah, untuk pengertian manajemen pada dasarnya usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Nah, kalau untuk fungsi pokoknya di dalam manajemen adalah keuangan, ada personalia, pemasaran dari produksi. Nah, jadi isinya manajemen itu tentang dari keuangan, keluar masuknya barang, pengiriman barang. Nah, itu dikategorikan memang ada ya pada manajemen setiap produksi atau tempat usaha atau pabrik dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian produksinya itu diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang. Nah, tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Ya. Jadi keuntungannya itu tiap bulannya itu pada suatu perusahaan besar itu kadang sama, kadang menaik, menurun. Tapi kalau menurunnya itu jarang sekali ya. Jadi naiknya itu mungkin beberapa persen, entah itu naiknya biasa atau sangat signifikan, tergantung juga permintaan barang dari luar sana. Kemudian untuk pengertian yang terlampir dari terlalu sempit, sebab produksi juga dapat menghasilkan jasa baik dari tujuan memperoleh keuntungan atau tidak. Jadi kalau suatu dikatakan materi KWU ini sebenarnya tidak membahas tentang masalah penjualan produk barang saja, entah itu makanan, minuman, atribut-atribut atau properti. Ya, jadi bisa menghasilkan juga perusahaan jasa, misalkan perawat untuk home care, misalkan perawat untuk menjaga lansia, untuk perawat bayi dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian operasi adalah kegiatan berubah ya atau merubah masukan menjadi keluaran sehingga lebih bermanfaat daripada bentuk aslinya. Nah, dengan kata lain, operasi adalah kegiatan merubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat-manfaat yang baru. Nah, jadi ada dua macam kategori ya. Ini contohnya faktor-faktor produksi dari money, material, dan juga method dan juga information. Nah, untuk manajemen produksi dan juga operasi, serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan juga jasa dengan mengubah input menjadi output. Ya, jadi mengubah hal-hal yang faktor yang dari dalam merubah menjadi faktor yang keluar. Jadi dikategorikan dalam istilah manajemen produksi itu sendiri. Kegiatannya sangat aktif dan juga efisien ya. Jadi memang benar-benar direncanakan. Nah, untuk fungsi dari operasi dalam organisasi itu sebenarnya masukan ini, misalkan contohnya tanah, tempat kerja, modal, dan juga manajemen. Nah, itu pasti diperlukan awal ya sebelum kita melakukan suatu tempat usaha. Suatu usaha, jadi kita memperhitungkan masukannya terlebih dahulu, kemudian dari proses konveksinya. Nah, ini contohnya dari monitor. Nah, keluaran barang dan jasa, kemudian perbandingannya, kenyataan dan juga rencananya itu misalkan mengalami mengalami keuntungan kurang lebih sekitar 50%. Namun kalau kenyataannya malah melebihi dari rencana. Nah, itu baik ya. Terus kemudian untuk ruang lingkup manajemen operasi berdasarkan keterkaitan ada 3 aspek. Yang pertama struktural, jadi input yang akan ditransformasikan sesuai kriteria produk yang diinginkan, mesin, peralatan, rumusan, dan juga model. Jadi kalau sekarang pabrik-pabrik itu biasanya lebih jarang sekali merekrut
para pekerja ya atau manusia ya. Jadi lebih kebanyakan menggunakan tenaga dari mesin. Tapi tidak semua mesin ya, ada beberapa yang menggunakan masih tenaga manusia mungkin untuk proses pengecekan dan lain sebagainya. Kalau untuk aspek fungsional yaitu kaitan antara komponen input dan juga interaksinya mulai dari tahapan-tahapan perencanaan, penerapan dan juga pengendalian. Jadi memperoleh kinerja yang optimum sehingga kegiatan operasi dapat berjalan secara kontinu. Jadi setiap perusahaan atau pabrik untuk merekrut suatu pekerja itu benar-benar pekerja tersebut itu sumber dayanya baik. Ya, jadi kalau merekrut pekerja kalau sumber dayanya jelek otomatis juga pengaruh terhadap penghasilan barang dan jasa perusahaan kita. Nah, untuk aspek lingkungan kecenderungan terjadi di luar sistem seperti masyarakat, pemerintah, teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya itu sangat sekali berpengaruh ya. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, ruang lingkup manajemen operasi didefinisikan menjadi 10 keputusan yang penting dalam manajemen operasi. Contohnya, desain produk dan jasa, mengolah kualitas, strategi proses, strategi lokasi, tata letak, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan dan juga manajemen persediaan, penjadwalan dan juga pemeliharaan. Untuk peranan manajemen operasi, nah itu menentukan dan mengatur atau letak gudang, persediaan dan mesin yang efisien. Jadi gudangnya untuk penyimpanan barang itu apalagi yang perusahaan-perusahaan besar ya, jadi membutuhkan gudang yang besar juga untuk sebagai penyimpanan. Dan untuk mesinnya ini sesuai dengan apa yang kita tuju yang sekiranya bisa membantu perusahaan kita, misalkan pembuatan minuman, nah itu mesin botolnya, bagaimana mensterilkan botol dan juga pengisian itu harus benar-benar harus direncanakan ya. Nah, untuk melakukan pemeliharaan untuk manajemen keadaan kontinu operasi dan juga memperbaiki bagian produk, menentukan komponen yang akan dibuat, menentukan schedule kerja, mengevaluasi biaya dan juga memperbaiki sistem informasi. Jadi untuk memperbaiki manajemen persediaan, produktivitas pemborosan dan juga perpendek waktu persiapan. Dan jadi contohnya seperti untuk mengurangi pemborosan ini sama dengan aja mendekati dengan kerugian ya. Jadi pemborosan itu contohnya seperti kita terlalu membludak terlalu banyak tanpa mensiasati misalkan belanja bahan baku. Nah, jadi sedangkan permintaan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, contohnya seperti itu. Untuk peranan global dalam persaingan, nah ini ada global berarti SMKN menipisnya barang-barang antara negara karena kemajuan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan juga informasi. Nah, jadi ini berkaitan dengan seperti promosi ya. Jadi kalau perusahaan yang tidak update ya gaptek ya, jadi kalah dengan perusahaan baru yang malah melejit ya. Jadi misal promosinya itu lebih cepat sekali, lebih dikenal sekali apalagi dalam dunia sosmed. Nah, untuk peranan operasi dalam pasar global, ini meningkatkan efisien dan juga efektivitas, meningkatkan fleksibilitas dari operasi pabrik, meningkatkan kualitas produk. Ya pasti ya, semakin kalau kita sering dikomplain, diberikan masukan, itu dalam hal positif-positif, jadi kedepannya kita bisa menghasilkan barang-barang atau produk yang lebih berkualitas lagi. Kemudian menciptakan waktu tentang realistis, singkat dan juga kapasitas. Ya, kapasitasnya itu dibatasi apa tidak? Nah, tergantung pekerjanya ya. Kalau pekerja zamannya atau bisa mampu lembur, it's okay, tidak ada masalah. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini dalam 2 dekade terakhir perusahaan seperti Motorola, Harley Davidson, Mitsubishi dan Mercedes-Benz telah melaksanakan strategi yang berstandar kepada mutu produk untuk memenangkan pesanan. Nah, jadi contoh-contoh label-label perusahaan seperti ini sudah terkenal ya, dan pasti harganya juga mahal, kualitasnya pastinya juga bagus. Kemudian
akhir-akhir berbagai perusahaan Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa telah mencoba menurunkan tingkat kerusakan. Nah, ini. Nah, contohnya. Nah, demikian. Ini untuk contoh-contoh lainnya bisa kamu baca sendiri ya. Contoh-contohnya bisa kamu baca sendiri. Jadi kalau jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.